Tapi yang akan menjadi konflik yang sangat krusial mungkin di masyarakat adatnya. Gimana itu? Jadi Pertanyaan gua secara pribadi ini. Ente lebih senang ibu kota ini pindah ke Kalimantan atau lebih senang tetap di Jakarta? Ya, meneruskan IKN atau program-program lain dibelakangkan atau diabaikan. Kalau IKN misalnya tidak diteruskan, terus bagaimana pertanggungjawabannya? Ibu kota ini kan sebenarnya tidak semudah kita membangun candi kayak Damar Wulan. betul. Dalam sehari ya, dalam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jumpa lagi dengan kami di acara Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas ada apa dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hadir bersama saya ada Pak Asang. Pak Asang ini koordinator Dayak Borneo Bersatu. Ya, selamat sore. Lagi nyalon Bupati Katingan. Pak. Betul. Ya. Ada Jim Lomen Siombing. Selamat malam. Ini tokoh sejak masih mahasiswa. Ada Diko Nugraha, berjenggot tapi tidak radikal lagi, atau masih radikal. Dedi Jaya. Ya, gimana Pak Asang? Siap. Apa sebenarnya yang terjadi dengan IKN dalam konteks di masyarakat? Baik. Kalau bicara masyarakat secara umum sih aman-aman aja ya kayak kelihatannya. Ya. Tapi yang akan menjadi konflik yang sangat krusial mungkin di masyarakat adatnya. Gimana itu? Jadi tanah-tanah yang sekarang yang mereka diamin, yang mungkin dari historisnya itu kan tidak melalui proses administrasi ya. Iya. Yang kalau orang Dayak itu bicara tanah, ketika mereka diamin, udah lama tidak ada yang gugat, berarti itu mereka memiliki keabsahan tanah itu sendiri untuk mereka. Tetapi tiba-tiba sekarang dengar ada yang dinamakan adalah bank tanah katanya gitu. Menurut data yang kita himpun itu hampir 500-an lebih coupling tanah yang memang sudah dikuasai oleh masyarakat Dayak, baik itu secara turun-menurun maupun yang mereka bercocok tanam itu sudah disuruh hengkang dari situ. Katanya tidak boleh karena ini adalah kawasan tanah milik negara atau IKN ya. Oh. Nah, ini yang takut kita bergejolak nanti ketika ini tidak diselesaikan dengan baik. Dan ini menjadi PR bagi pemerintah yang baru nanti ini untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, yang kedua, yang namanya masyarakat adat itu kalau mereka sudah berprinsip bahwa tanah itu adalah mereka, maka harga dirilah yang akan mereka pertahankan ya, bukan masalah nilai uangnya. Tetapi kemarin-kemarin itu ada beberapa tokoh yang sudah memfasilitasi itu, belum ada titik temunya nih. Tetap bank tanah itu ngotot bahwa itu adalah aset negara. Nah, menurut pemahaman saya, secara undang-undang itu kan semua kawasan bumi ini kan di Indonesia Nusantara ini kan milik negara namanya ya. Tetapi ketika masyarakat sudah ada yang menghuni, mendiamin, atau memeliharanya itu sudah tidak milik negara lagi tuh. Adalah milik personal yang memelihara itu. Nah, mungkin itulah yang diperlakukan oleh masyarakat Dayak itu. Mereka sadar kok bahwa apa yang mereka huni atau mereka kelola itu adalah milik negara. Tapi mereka punya hak juga untuk menikmati aset negara itu ketika sudah memelihara itu. Terlepas dari undang-undang sekarang. Nah, ini perlu kearifan dan bijaksananya pemerintah untuk menyikapi itu. Supaya ini tidak menjadi permasalahan yang panjang. Tanah ini luar biasa. Per kafling itu berapa meter atau berapa hektar itu? Masing-masing sih relatif itu. Ada yang ukuran 20-30, ada yang 50x50. Nggak banyak juga, orang Dayak itu tidak pernah. Atau ada juga yang 1 hektar lah yang paling banyak. Oh, relatif ya ukurannya. Relatif ukurannya. Itu. Nah gitu informasi yang Bank tanah ini baru ada atau sudah sebelumnya sudah ada? Kayaknya baru sih semenjak IKN itu aja.
Bang Tanah, saya juga baru kaget kalau ada Bang Tanah sih katanya. BUMN-nya atau BUMD saya kurang paham. Bukannya, tapi lahan-lahan yang di sana masyarakat yang ada di situ dikasih kompensasi kan? Belum ada titik temu itu. Katanya mau difasilitasi oleh bank itu akan ditentukan berapa. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Menurut Pak Hasan gimana solusinya agar ya lancar lah pembangunan IKN itu? Ya selama itu memang betul-betul dikembalikan haknya kepada masyarakat yang layak, saya rasa masyarakat pun tidak akan ngotot ya. Umpamanya dia sudah bercocok tanam, berarti kan harus ada ganti tanam tumbuh ya. Karena masyarakat Dayak itu tidak memiliki hak adat atau tanah adat, yang ada hak wilayah. Ya. Hak wilayah itu hanya mengganti tanam tumbuh saja. Lain kayak mungkin Bali, Jogja itu punya hak tanah adat. Karena tidak ada kerajaan secara khusus yang memelihara atau memiliki tanah yang dikuasai oleh cagar budaya lah sekarang kan. Tidak ada, berarti hak wilayah saja nanti. Mungkin itu aja lah mereka minta kemarin. Dan itu sudah difasilitasi oleh tokoh, kalau nggak salah itu Pak Musa itu, dari Ketua Adat Dayak Pasir. Tapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Gitu. Kok gimana kok menurut ya. ini? Saya terima kasih ada Pak Hasan ya sebagai tuan rumah di sana lah. Ya, siap. Memang IKN ini jadi harapan banyak orang dan menjadi menjadi PR bersama juga. Saya juga nggak tahu ada fenomena terbaru kemarin kenceng kasus ramai-ramai jamaahnya mundur IKN. Apakah ini ada targetan yang belum selesai hingga sulit pertanggungjawaban akhir memilih itu, atau memang ada sebuah tatanan baru? Betul. Karena kan kalau tadi merujuk pada ada isu bank tanah, saya nggak tahu ya aspek legalnya. Karena bagi saya kalau bicara tanah ya ada undang-undang agraria. Ya. Nah, ataupun menyangkut soal kepala otorita Batam ini mengatakan bahwa proses yang mundur ini tidak mengganggu investor, tapi kok ternyata beberapa investor besar hengkang juga. Saya lebih bertanya, sejak ada kegaduhan apa di sana atau keraguan apa yang ada di persiapan IKN ini yang ada? Saya ingin bertanya, ada apa sih? Ada keraguan apa? Pertanyaan gua secara pribadi ini, ente lebih senang ibu kota ini pindah ke Kalimantan atau lebih senang tetap di Jakarta? Ya, kalau bicara harapan saya sebagai anak bangsa, ya saya akan punya harapan yang lebih di IKN. Walaupun kita di sini belum ada kepastian, Gus. Saya adalah ketua umum pimpinan Gerak Pemuda Islam yang berkantor di Jakarta. Dan sampai saat ini saya masih difasilitasi negara. Kantor, tanah, segala macam masih. Kalau saya yang ke depan mau dipindahkan ke IKN, saya belum ada kepastian, Gus. Mesti harus ada alokasi lahan juga. Ya saya nggak tahu lah, pokoknya. Terus apakah aset yang ada di Jakarta ini mau saya jual, saya lelang atau kembalikan itu gimana? Kan belum ada hari ini fasilitasi, Gus. Oke. Itu aja. Nah, jadi artinya bukan hanya di Kalimantannya akan ada gejolak, tapi juga di Jakarta juga ada meninggalkan persoalan. Iya, gitu. persoalan. Oke, Jim, gimana Jim? Soal IKN ya? Iya. Saya berangkat pertama itu dari semangat perjuangan reformasi dulu. Iya. Perjuangan reformasi salah satunya itu adalah pembangunan yang tidak sentralistik. Tapi pembangunan yang sudah mulai merata. Nah artinya kalau berangkat dari posisi itu, saya sangat setuju. Pemerataan pembangunan dan IKN. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, saya tambah yakin bahwa pembangunan ini tepat karena Borneo, Kalimantan, itu suatu kepulauan yang berbatasan langsung dengan dua negara, Malaysia dan Bandar Sri Begawan. Di lautnya itu bersinggungan dengan beberapa negara yang lain. Nah artinya Borneo harus memang disentuh secara utuh agar perhatian kita terhadap tapal batas itu cukup serius.
Kalau di Papua kan cuma satu negara, kan gitu. Di NTT ya ada Timur Leste cuma satu negara. Nah, tapi poin ketiga yang membuat saya jadi merasa bertanya cukup serius adalah kenapa pembangunan ini kok sangat sangat terburu-buru. Gitu. Kalau kita mengatakan mau menjawab kebutuhan jangka panjang, maka persiapannya itu juga harus panjang. Jangan sampai ada meninggalkan konflik. Konflik ini kan ada dua nih secara psikis. Hari ini, ya, saya melihat semua masyarakat terkonsentrasi konfliknya adalah di saudara-saudara kita di Dayak. Betul. Gitu. Kita pernah berpikir nggak bahwa kita tinggal di Jakarta juga terjadi konflik akibat pindah ini? Contoh ya, Jakarta hari ini ya beda dengan daerah lain. Jakarta pimpinannya cuma satu provinsi. Wali kota itu birokrasi. Nah, ketika dipindahkan, ya bentuk Jakarta ini apakah sama? Kan begitu. Nah, kalau dia sama, ya tidak ada perubahan. Artinya psikis masyarakat Jakarta itu kehilangan simbol negara, tapi tidak menemukan jati diri barunya. Coba kita bedah di Undang-Undang DKJ itu, daerah khusus Jakarta itu, ya itu tidak menyentuh kebutuhan. Soal agrobisnis saja. Nah, saya mengatakan begini, soal Jakarta harus ada judul yang tepat setelah dia tidak menjadi ibu kota. Kita harus membangun pemikiran bahwa negara ini harus berterima kasih kepada warga Jakarta karena telah berhasil terbukti sebagai warga negara yang mengawal citra negara sebagai ibu kota. Tapi ketika dia pindah pasti ada shock publik. Dia mau jadi apa ini? Jakarta ini kota bisnis kan? Kota pariwisata dan segala macam. Nah, saya belajar betul dari beberapa negara yang ibu kotanya pindah. Itu dipersiapkan cukup panjang. Jakarta juga dibutuhkan cukup panjang untuk persiapan itu supaya tidak shock publik. Lalu yang kedua adalah teman-teman di Borneo juga dipersiapkan juga cukup panjang supaya mentalnya menerima keterbukaan yang sangat dahsyat, sangat besar itu enggak kaget. Gitu loh. Nah, karena dia terburu-buru, maka kemudian terjadilah diskusi seperti kita ini. Ada apa? Tiba-tiba investor lari, tiba-tiba masalah tanah ulayat muncul dan segala macam. Nah, kalau posisi semacam itu kan, semacam ini kan dihentikan nggak mungkin. Kan begitu? Tapi mau dikebut terus, mungkin nggak? Saya katakan tidak. Maka harus ada kearifan berpikir. Semua stakeholder, termasuk yang di Jakarta, DKJ-nya dibenerin dulu, sambil di situasi di Kalimantan, Kalimantan Timur, IKN itu, jangan meninggalkan persoalan gini. Saya khawatirnya negara ini mengulangi hal yang sama. Apa itu? Punya masalah, tidak diselesaikan, ditinggalkan, maka memunculkan masalah baru. Dan itu pasti menjebalkan. Betul. Nah, saya melihat posisi IKN itu hari ini seperti itu. Saya tidak terlalu menyoroti bahwa investor ada atau tidak, enggak. Gitu. Yang saya katakan adalah persiapan itu harus utuh terhadap masyarakatnya, terhadap perubahan itu. Saya kira begitu. Ben, kira-kira kenapa kok katanya investor ya kan ini belum ya banyak penjelasan lah ya. Tapi sebenarnya apa yang diharapkan oleh investor ini? Kenapa kok dia agak maju mundur ya kan? Takut kehilangan duit kah? Tidak ada kepastian ya kan? Ya, namanya pebisnis kan harus dilihat ya. Ini jaminan secara jangka panjangnya seperti apa? Kan bukan tidak mungkin gitu ya. Ini kan bukan tidak mungkin, ini kan bukan hal yang nggak bisa kita pastikan juga bahwa ini akan berlangsung. Begitu ya? Ya, andai kan memang kondisinya krisis, hari ini kan kita lihat ya. Ini kan daya beli lagi turun. Kalau ini terus-terusan begitu terus dihadapkan pada pilihan nantinya meneruskan IKN atau program-program lain dibelakangkan atau diabaikan. Kalau IKN misalnya tidak diteruskan, terus bagaimana pertanggungjawabannya? Nah itu makanya kedepannya ini kan planningnya harus ini Cak. Itu tadi ini kan harus berpikir jangka panjang. Kalau ini berpikirnya nanti 10 tahun atau 15 tahun ini harus jadi, ya kan harus di-spare lagi. Dan nggak salah itu. Ya kan diperpanjang itu nggak salah. Nggak salah.
Tapi sebenarnya ada case-nya kalau misalnya mau model-model membatalkan kebijakan besar di Indonesia ini ada case-nya. Enggak, Apa? Kepres. tangkap beberapa orang. Hambalang, nggak jadi. Kan jadi candi. EKTP, Terus nggak mulai jadi. mundur itu. Tapi yang kita harus lihat, memang datanya kita belum dapat. Dari serapan APBN itu ada berapa triliun di situ? PBN. APBN-nya. Kan itu yang kita harus lihat nih. Yang sementara berjalan ini, berapa yang sudah digelontorkan dari negara APBN itu berapa triliun? Kalau nanti perhitungannya begitu ya, terus kemudian apakah itu akan menjadi candi di sana kan gitu kan? Karena begini, memang betul juga Pak, psikologis menjadi ibu kota ini kan sebenarnya tidak semudah kita membangun candi kayak Damar Wulan. Betul. Sehari ya, dalam sehari. Ini belum apa-apa udah banyak masalah. Berarti kan ada persiapan yang memang sebenarnya sebelum matang. Cuman terkesan digedor. Ini kan targetnya cuma 17 Agustus ke depan. Iya. Harus ada perayaan di sana, kan gitu kan? Ya kan kalau cuma perayaan kan bisa aja. Iya. Itu kan. Nah begitu setelah perayaan kan kita nggak tahu. Ya kan? Kan sama kayak ente Begini, kawin Cak. kan, resepsi boleh saja jadi. Bukan, kan? kita harus hitung begini. Ke depan ini, begitu Prabowo dilantik, beban dia adalah 485 triliun itu untuk makan siang gratis atau makan gizi gratis. Itu udah jelas. Betul. Iya kan? Nah, ini kan tawaran-tawaran nih. Apa ini mau dikorbanin? Ya itu program strategis itu. Program strategis kan nggak mungkin. Paling ini yang di-spare waktunya. Dari 15 tahun atau 20 tahun, kita akan siap misalnya 30 tahun mendatang. Ya, artinya memang membangun ibu kota itu tidak bisa satu malam. Satu malam, nggak ada Damar Wulan sekarang. Yang jadi persoalan itu sebenarnya begini. Gimana Ini menurut nih? saya ya, ketika DPR RI memutuskan Ikn menjadi ibu kota baru, kan itu ada waktu berlakunya tuh. Apabila tanggal sekian nggak bisa pindah, apa yang harus diambil? Nah, sangat mudah menjawabnya. Banyak orang pesimis termasuk saya ya, dengan durasi waktu yang pendek. Mereka jawab, ya sudah nanti keluarin aja Perpres atau Kepres, penundaan Perpu untuk penundaan. Saya bilang, inilah bodohnya mereka. Masa nggak bisa ngitung sih? Oke, saya anggota Dewan setuju nih rencana pindah, tapi tinggal ngomong kan kepada eksekutif, Pak Presiden, ya Mbok dikasih tahu, ini bangunnya berapa tahun. Jadi tidak merusak DKI Jakarta loh. Ya. Lalu kemudian tidak merusak warga di Jakarta, warga di Dayak. Iya. Tapi ketika diputuskan tanggal sekian apa segala macam harus pindah, saya bilang ini, harus lihat ini, gitu. Ya kan kalau orang kampung itu kalau pindah itu mesti apa namanya bawa peralatan tidur dulu ini ya kan, pindah rumah ini pindah ibu kota. Iya. Ya, gampang. Itu. Tapi sebenarnya gini sebentar, saya potong. Sebenarnya persoalannya sudah muncul di awal loh, Bos. Gimana itu? Pada saat Menteri Dalam Negeri sudah memilah-milah karyawan ASN yang pindah dulu lalu tidak. Nah, itu sebenarnya persoalan di awal. Kenapa jadi persoalan? Kan birokrasi nggak siap pelakunya. Iya kan memang harus Dipilah-pilah loh, Pak. Bapak 2 tahun lagi pensiun tetap di Jakarta. Saya 15 tahun lagi baru pensiun, saya yang berangkat. Lah ya kan wajar toh masih muda. Persis, tapi yang namanya birokrasi kan nggak boleh ada pemisahan itu. Infrastruktur juga belum siap. Gitu loh. Ketika dipilah begitu, Pak, kita bisa mengasih kesimpulan ini nggak siap. Jadi tapi sesungguhnya kan dari situ ya kan menunjukkan bahwa memang pembangunan ini harus merata. Jadi kalau ada ASN yang biasa nikmati mall dan kafe di Jakarta, ya berarti di sana harus ada mall dan Ya, kafe. Berarti Gitu subjektif. kan. Mall itu juga devisa buat negara, Iya, Pak. iya. Iya. Dan itu memang ya, dan gini, dalam tatanan hidup modern sekarang kan yang seperti dibilang mall itu kan menjadi kebutuhan yang memang ditunggu-tunggu. Nah sekarang gini, saya kemarin ada ketemu nih waktu saya kerja di mana ASN, terus gimana penghasilan dan nuntut katanya, dan mencukupin, karena dari turun dari bandara itu 3 jam lagi kesananya. Oh. Ya, apalagi mereka sekarang ini nyewa atau ngontrak rumah. Infrastruktur yang lain belum siap. Iya, iya. Jadi bukannya meringankan beban akhirnya. Jadi pelayanan juga terganggu itu. Kenapa mikirin ekonomi? Bayar ini mana? Akhirnya kan 2 dapur nih.
Kan tidak semua serta-merta pindah semua kan. Istrinya mungkin di sana, suaminya mungkin bertahan di sini Mas. Jadi akhirnya tidak ekonomis juga kalau terjadi pemindahan ASN tadi. Nah ini yang mungkin bisa dipikirkan kembali, mungkin dicari strategi formulasi yang baik lagi. Tapi yang akan menjadi krusial ini masyarakat lokal. Jangan seperti ibarat kata kami jadi Betawi kedua. Ya. Tersingkirkan. Ya. Tersingkirkan. Itu nunggu mungkin 10-20 tahun aman-aman lagi. Kayaknya enggak sih Pak. Iya. Kalau masyarakat sana akan kayak Betawi kedua enggak. Kenapa? Kalimantannya lebar. Tapi terkepung. Gimana? Soalnya kalau Dayak bicara Dayak ini kan bersatu, beda Betawi. Betawi kan komunitasnya hanya segitu-gitu. Dayak ini kan kumpulnya berbagai macam provinsi itu. Akan tumpah ruah lah di IKN itu untuk membantu saudara-saudaranya. Nah, makanya muncullah. Nah, itu yang saya khawatirkan, shock publiknya. Iya. Gitu loh. Makanya Dayak itu Teman-teman Dayak di sana tuh bertani, informal, kan Iya. begitu. Iya, tiba-tiba masuk, alat negara nih yang masuk Betul. nih, bukan swasta nih, alat negara masuk, difasilitasi mewah, enak dan segala macam, pasti terjadi kecemburuan. Pasti kecemburuan itu. Gitu loh. Nah itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Apalagi karakter teman-teman Dayak kan pekerja keras, Iya. bukan malas-malasan, gitu loh. Artinya apa? Mall bukan kebutuhan, Iya. ya kan? Kalau memang mau menjadi kebutuhan itu kebutuhan ASN. Iya, ASN. Mereka tidak butuh itu. Betul. Betul kan? Betul. Saya mau tambahin gini ya. Ini kan nggak kita pikirkan juga aspek politik ya. Lu bisa bayangin, tadi sempat disinggung kan, Iya. Dayak bersatu. Contohnya ya, hari ini Gubernur Kaltim pernah nggak dipimpin oleh selain dari kota daerah sana? Bisa nggak menerima? Ini banyak loh di daerah. Betul. Ada gue punya kawan Banggai Kepulauan itu pintunya itu cuman masuk ke pelabuhan, masuk Banggai Kepulauan. Iya. Temen gue tuh kalah di situ, Cak. Iya. Yang menang nih nggak bisa masuk, bos. Betul. Konfliknya seperti itu. Konfliknya seperti itu. Nah, sekarang kita bayangkan kalau pilpres terjadi, yang didukung sama orang sana kalah, bos. Masih bisa nggak? Ini kan perlu pendewasaan politik, Pak. Jakarta ini kenapa dia bisa? Karena dari zaman penjajahan Belanda udah biasa dia ketemu orang Cina, udah biasa. Ya kan Londo, ya kan. Jadi udah biasa, bos. Ini Londo. Kalau di sana kan belum Kalau di sana belum. Inilah perlu waktu itu. Gitu loh. Nah, ini kan pernah dibayangkan nggak kalau secepat itu, bos? Iya. Sekarang gampang, bos. Untuk menang pilpres kuasain aja Dayak di sana. Betul. Iya. Siapa yang berani masuk ke sini? Mana, Pak? Nah, menguatkan kata beliau, ada kecemburuan sosial yang krusial juga nih. Orang Dayak kan tidak diperhitungkan nih dalam sisi pemerintahan maupun di kalau politik sih relatif karena itu kan melihat partai pemerintahan aja nih. Kami punya pangkat kombes yang sudah senior tidak pernah diangkat jenderal, tidak pernah menjadi ya panglima TNI atau ya level-level bintang 1 bintang 2 lah. Itu kami sedang memperjuangkan itu. Sudah disodorkan daftar. Nah ini akan menambah, memicu ini akumulasi ini. Lihat ya akan jadi. Iya. Kami menteri aja masih wamen. KLK, wamen KLK. Nah kalau kami dijadikan sebagai tuan rumah ibu kota negara, sedangkan kami juga tidak diapresiasi atau dianggap ya tidak dianggap kan kayak judul lagu saya tidak dianggap itu kan apa yang terjadi? Pasti akan akumulasi kecemburuan sosial, yang permasalahan-permasalahan akan diungkit. Nah, berapa kali kita sudah menyuarakan tolong putra-putra daerah yang sudah berpangkat kolonel yang senior diangkat pun menjadi jenderal, tiba-tiba yang lain datang. Di tuan rumah kami aja kami tidak pernah danrem itu tidak pernah satu pun yang jadi danrem lah orang Dayak itu. Padahal sudah kolonel senior. Iya, enggak pernah. Ya, mungkin bukan di Kalimantan tapi di tempat lain dan remnya kan. Enggak pernah ada juga sampai dandim aja pangkat itu.
Kecuali waktu kerusuhan dulu, Sampit itu pun ya lain. Itu pernah terjadi. Tapi Kapoldanya langsung diangkat jadi bintang 1. Iya. Nah berarti kita harus rusuh dulu dong. Jangan, enggak. Ini anu aja. Kayak berbanding benar loh. Ketika itu kami tidak pernah mengira bahwa orang Dayak bisa jadi bintang 1 jadi Kapolda. Tiba-tiba kerusuhan Sampit, langsung besoknya itu dikirim langsung diangkat jadi jenderal dia bintang 1. Habis itu selesai pasca rusuh 1-2 tahun nggak pernah lagi. Ini yang saya katakan akan terjadi shock publik. Sebenarnya sudah terjadi. Betul. Shock publik pertama adalah dendam. Iya. Tidak diakui prestasinya. Betul. Kan begitu. Betul. Nah, shock publik kedua itu adalah perilaku pemerintah. Mohon maaf saya harus mengatakan begitu. Apa sih urusannya harus bikin pesta malam di KM. Pesta malam. Iya kan? Maksudnya? Dia kan pernah Pak Jokowi mengundang orang malam-malam bikin band segala macam. Itu kan sama sekali mengganggu kebiasaan hidup teman-teman di sana. Kenapa nggak diganti mendekatkan diri terhadap kegiatan-kegiatan di sana? Itu maksud saya gitu. Artinya shock publik pada hari ini sudah terjadi, tinggal bagaimana ya semua stakeholder pemangku kebijakan itu memahami bahwa ini bisa menjadi bom waktu. Gitu. Ini kan keresahan titipan jiwa yang mendalam ini. Betul. Masa sih harus ada kerusuhan dulu? Iya, betul. Baru ada orang yang dianggap mampu di antara mereka, kan berbahaya, Pak. Bahaya, iya. Gitu loh. Baik. Pemirsa, negara sudah memutuskan bahwa ibu kota akan pindah ke IKN. Tapi apakah memang waktunya harus tahun ini? 10 tahun lagi? 15 tahun lagi? Ya kita tentu akan terus ada evaluasi dan pemimpin-pemimpin kita harapkan bijak dalam mengambil tindakan. Termasuk dengan segala beban dan risiko yang mungkin saja timbul. Sehingga perlu diminimalisir. Sekian, sampai ketemu di acara ngopi berikutnya, Ngobrol Politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.